Satu kata untuk 1 tahun Green Radio Line bertahan. Green Radio Line terlahir karena dampak wabah pandemi, bertransformasi menjadi media era baru. Tanggung jawab moral mengabarkan informasi tidak akan pernah berhenti apapun keadaannya. Darurat, genting adalah bagian perjalanan luar biasa. Rasa syukur hingga hari ini 10 Agustus 2020-2021 Green Radio Line Beyond the Limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, mengucapkan selamat kepada Green Radio Line yang telah sukses bertransformasi menjadi media era baru. Saya dan seluruh keluarga besar Badan Restorasi Gambut dan Mangrove berharap semoga Green Radio Line menjadi media yang handal dan terpercaya di dalam ikut serta bersama-sama mendorong masyarakat dan seluruh stakeholders untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta melakukan perlindungan dan konservasi ekosistem alam. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Green Radio Line, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Green, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. And welcome and good morning to all the participants today on the Green Radio Line webinar, which later we will talk about the innovations of the peatland and mangrove forest conservations with the several key speakers that we have today. Dan saya mau bertanya juga nih, apa kabar sahabat Green serta peserta webinar hari ini, yang mana mungkin tidak hanya dari Pekanbaru dan Riau ya, tapi juga beberapa kota dan provinsi lainnya. Saya Livia Collins yang akan membantu kita pada pagi hari ini. Just a reminder sahabat Green, selain melalui Zoom, kita juga bisa mendengarkan atau sahabat Green bisa juga mendengarkan dari kanal YouTube kita, Green Radio Line, atau radio website kita di www.greenradioline.id. Dan memang ya, seperti yang sudah kita ketahui pada hari ini sahabat Green, 10 Agustus 2021 bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional. Dan juga nih 1 tahun Green Radio Line bertransformasi sebagai media era baru. Serta kita juga ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Provinsi Riau yang jatuh pada tepat kemarin ya sahabat Green, di hari Senin 9 Agustus 2021. Dan pada hari ini nih kita juga merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Ada 4 sekaligus ya perayaan yang kita rayakan hari ini begitu. Nah sahabat Green, meskipun yang kita ketahui saat ini situasi masih dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan ataupun PPKM, tentu saja ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus produktif dan menjaga lingkungan. Seperti halnya tema kita nih pada pagi hari ini, inovasi konservasi lahan gambut dan juga hutan mangrove. Sahabat Green, seperti sebelum kita memulai nih, mungkin kita perlu call out lagi nih, apa sih sebenarnya pentingnya konservasi gambut dan juga hutan mangrove bagi kita semua. Nah, sahabat Green, Indonesia memang adalah negara dengan lahan gambut terbesar kedua di dunia. Gambut sendiri punya kemampuan penting dengan menyimpan karbon dalam jumlah yang banyak, yang mana dapat menampung 30% jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Nah, sahabat Green, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga dengan penunjang ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, sahabat Green, hutan mangrove sendiri ini memiliki sumber dan menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan juga darat.
Tentu saja manfaat hutan mangrove juga untuk membantu manusia agar dalam tackle atau menurunkan pengaruh dari perubahan iklim dan cuaca. Jadi kedua hal ini memang sangat berperan penting sahabat Green untuk keberlangsungan bumi dan kehidupan kita semua. And also from the Center of International Forestry Research, or we call it as a C4, carbon-rich mangroves and peatland are high priorities in the climate change adaptations and also mitigation strategies throughout the world. Indeed, the mangrove and peatland were not only Indonesian issues, but also the world issues in order to tackle the climate change. Nah, sahabat Green, memang penting sekali ya untuk kita menjaga lingkungan, sama seperti alasan Green Radio Line ada dan hadir untuk negeri, yaitu sebagai media yang berkomitmen menyebarkan dan membahas informasi mengenai lingkungan dan bumi. Untuk itu semua, marilah kita buka webinar ini dengan semangat inovasi, sahabat Green. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara utama, saya ingin mengingatkan sahabat Green untuk mengisi link absensi yang nanti akan diberikan di kolom komentar sebagai salah satu hal untuk pemberian e-sertifikat nantinya. Dan juga kita akan sahabat Green yang ingin bertanya bisa langsung meninggalkan di kolom pertanyaan atau kolom komentar yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, sahabat Green, 2 orang dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize, yaitu 2 buku mengenai karhutlah. Nah, jadi jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik kamu. Nah, oke, nggak perlu berpanjang-panjang lagi, nih mungkin kita akan mulai langsung sesi dialog kita, yang mana akan dipandu oleh moderator Ravzan Zali. Kepada moderator, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Livia Collins, host kita. Wah, sudah ramai sekali. Saya ingin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anyway, hari ini sangat spesial sekali karena banyak momentum. Mudah-mudahan momentum ini bisa jadi refleksi bagi kita untuk menghasilkan sebuah pikiran-pikiran maju ke depan. Pikiran inovasi, pikiran kreasi, dan pikiran kolaborasi. Kita yang hadir di sini sepakat bahwa gambut dan ekosistem mangrove adalah 2 ekosistem yang harus mendapatkan perhatian, mendapatkan kebijakan, mendapatkan strategi, mendapatkan pendekatan yang baru agar keberlangsungan lingkungan di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Riau itu menjadi baik. Karena berbicara tentang upaya-upaya restorasi ekosistem, ini berkaitan dengan 2 hal kalau kita berangkat dari kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Yang pertama, kita tidak ingin tragedi kebakaran hutan dan lahan terjadi. Karena itu, kita berkonsentrasi untuk menyelesaikan akar masalahnya. Salah satu akar masalah yang kita selesaikan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan pengelolaan ekosistem gambut. Dan kemarin kita sama-sama mengikuti perkembangannya, Presiden Jokowi sepakat untuk melanjutkan ikhtiar ini. Lalu dipertajam lagi tugas BRG untuk mengurusi ekosistem mangrove. Nah, ini tantangan yang cukup kompleks dan butuh keseriusan dan kolaborasi dari kita semua. Untuk itulah kita bahas tema hari ini, inovasi konservasi lahan gambut dan hutan mangrove di Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Riau. Nah, sahabat Green, hari ini sangat spesial karena bertepatan juga dengan momentum Hari Konservasi Alam Nasional, dan juga di samping itu Green Radio Line genap 1 tahun hadir sebagai media lingkungan yang berupaya untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan dinamika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia dan di Provinsi Riau. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat expert dari sisi pemerintahan, dari sisi birokrasi, dari sisi aktivis, dari sisi masyarakat. Di semua sisi kita kumpulkan di sini untuk memperbincangkan gagasan-gagasan maju ke depan. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar lagi, kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama, wajib bagi kita ya, ini langsung lembaga Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia, mewakili Kepala Badan Restorasi Gambut, ada Bu Dr. Mirna Safitri. Beliau adalah Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRGF. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi untuk kita semua. Selamat ulang tahun Green Radio, selamat ulang tahun Riau, selamat Hari Konservasi Alam, dan tentu saja selamat Tahun Baru Hijriah. Oke, baik. Terima kasih Bu Mirna. Sudah lama nggak ngobrol-ngobrol di Green Radio. Mudah-mudahan bisa memberikan update kebijakan apa yang baru dari upaya kita merestorasi gambut dan mangrove. Dan juga sudah bergabung bersama kita, ini udah lama juga nggak jumpa, Pak Murad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Assalamualaikum, Pak Murad, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Jali, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan Hari Konservasi Alam Nasional dan juga Hari Jadi Riau. Pada Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas segala apresiasinya. Oke, baik, terima kasih Bang Murad. Kita tunggu nanti seperti apa juga Riau melalui DLHK itu bisa mempercepat ikhtiar-ikhtiar restorasi ekosistem gambut dan mangrove. Dan juga sudah bergabung bersama kita Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Profesor Dr. Insinyur Haji Irwan Effendi. Prof. Irwan, Assalamualaikum. Oke. Nanti beliau akan bergabung bersama kita ya. Beliau adalah salah satu pakar dari Universitas Riau yang nanti akan memberikan kontribusi akademik, tentunya baik itu soal-soal riset ataupun kolaborasi-kolaborasi dalam mempercepat kebijakan ekosistem mangrove dan gambut. Dan juga ini dari Pokmas, kelompok masyarakat desa Pelintung Dumai, ada Bang Safari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Safari. Apakah sudah bergabung? Mikrofonnya boleh diaktifkan. Ya, apa kabar Bang? Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan dengar ceritanya seperti apa. Dan juga sudah bergabung bersama kita kelompok tani wanita Bengkalis. Ada Mbak Tuti Sarinum ya. Assalamualaikum Mbak Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih sudah join bersama kita. Dan terakhir ada Ketua KTH, Kelompok Tani Hutan Jaya Abadi Desa Sungai Bela Inhil, ada Bang Hirman ya. Assalamualaikum Bang Hirman. Oke, baik, dan seluruh partisipan yang join di Zoom ini, terima kasih atas partisipasi Anda, dan teman-teman juga bisa menyebarluaskan link ini supaya kita dapat menonton bersama, saling bertukar informasi. Di YouTube kita juga lakukan live streaming. Terima kasih, nanti akan ada sesi di mana Anda bisa bertanya, dan narasumber nanti akan merespon pertanyaan Anda. Oke, untuk memulai ini saya yang pertama ingin ke Bu Mirna pastinya, BRG. Kita ingin tahu up to date terkait dengan progresnya seperti apa. Flashback 5 tahun silam, saya yakin semua di sini mengikuti secara persis capaian-capaiannya seperti apa, strateginya kita juga udah tahu. Nah, tapi di sini ada tambahan ekosistem mangrove, Bu Mirna. Nah, seperti apa kemudian BRG memperbaharui strateginya sehingga ada kebaruan, ada inovasi, dan Riau salah satu provinsi yang menjadi target penting dalam ikhtiar ini juga menjadi ingin tahu kemudian nanti kita bisa berkolaborasi begitu pada ruang mana kita bisa berkontribusi. Silakan Bu Mirna. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para narasumber. Ada Pak Murad, saya lihat di sini, kemudian ada Prof. Erwin, ada ini sahabat saya Ibu Tuti dari Bengkalis, ada Pak Safari, salam kenal Pak Safari, dan juga Pak Hirman dari Inhil, dan tentu saja semua pendengar dari Green Radio. Saya ingin memulai dengan satu kalimat yang challenging dari dari Green Radio. Jadi apa sih sebenarnya yang baru dari yang akan dilakukan oleh BRGM? Apakah ada inovasi yang akan dilakukan?
Pertanyaan itu penting tidak hanya bagi publik yang mendengar, tetapi juga bagi kami. Nah, seperti diketahui bahwa per Desember 2020 amanah yang diberikan kepada BRG diperpanjang untuk mengurus gambut menjadi, dan bahkan tadi disebutkan juga sudah ditambah lagi dengan amanah lain yang tidak kalah beratnya, yaitu mempercepat rehabilitasi mangrove. Nah, apa yang akan dilakukan untuk itu? Strategi apa yang akan dilakukan? Yang pertama untuk gambut, tentu kami belajar banyak dari pengalaman 5 tahun bekerja bersama semua pihak, pemerintah daerah, teman-teman LSM, perguruan tinggi, kelompok-kelompok masyarakat, perusahaan, dan lain-lain, untuk kita bekerja bahu-membahu untuk mengatasi lajunya kerusakan ekosistem gambut yang ada, untuk melakukan tindakan-tindakan pemulihan melalui restorasi gambut. Nah, dari apa yang dilakukan itu, kami melihat ada beberapa hal yang perlu dilanjutkan dan ada beberapa hal yang perlu dilakukan eskalasi. Yang pertama, kegiatan-kegiatan untuk pembangunan infrastruktur pembasahan gambut yang didasari dengan bekerja bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat itu adalah modal yang sangat penting bagi kita semua. Jadi nanti saya kira Pak Safari nanti juga akan bisa menceritakan lebih jauh bagaimana hal itu dilaksanakan pada tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya teman-teman juga sudah tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu banyak sekali dilakukan oleh masyarakat, oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dan Riau adalah salah satu provinsi di mana kegiatan bersama dengan Pokmas itu dilakukan. Kemudian yang kedua yang juga penting, ketika kita berbicara tentang restorasi gambut, ketika kita berbicara tentang perlindungan lingkungan dalam artian yang umum, itu tidak bisa diisolasi dari persoalan ekonomi warga. Ya, jadi tidak ada itu ceritanya perlindungan lingkungan yang berjalan sendiri tanpa memperhatikan keberadaan ekonomi warga masyarakat. Nah, di dalam konteks restorasi gambut, kami sudah melakukan itu melalui kegiatan-kegiatan revitalisasi ekonomi dan kemudian juga kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Apakah itu melalui badan usaha milik desa, badan usaha bersama milik desa, koperasi, kelompok usaha bersama, dan lain-lain. Nah, itu poin kedua, dan itu terus akan dilakukan dalam 4 tahun ke depan. Nah, kemudian yang ketiga yang ini penting. Orang sering bertanya, apa sih exit strategi yang disiapkan oleh BRG dulu, ya? Dan kemudian sekarang pun juga ditanyakan, karena umur dari lembaga ini hanyalah sampai 2024. Pertanyaan itu penting, tetapi juga pertanyaan itu perlu direfleksi ulang. Kenapa? Karena kalau berbicara soal keberlanjutan dari program itu tidak bisa ditanyakan kepada lembaga yang usianya juga hanya sampai 2024. Berbicara soal keberlanjutan program itu adalah tugas kita bersama. Oleh sebab itu, maka strategi yang boleh dikatakan sebagai sebuah strategi sebenarnya bukan baru-baru amat, tapi kami akan lebih serius untuk menggarapnya, itu adalah mulai mengintegrasikan kegiatan-kegiatan restorasi gambut ini ke dalam pembangunan daerah di semua tingkatan, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan di desa. Jadi itu kalau ditanya soal apa sih inovasi yang... Oke, baik. Tadi ada yang menarik ya, di samping ada soal revitalisasi ekonomi, Bu Mirna ya, ini persoalan saya mencermati integrasi ke dalam perencanaan-perencanaan pembangunan kita. Artinya memang itu sudah jadi sudah jadi mandat nasional gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini kan kebijakannya sudah ada, konsepnya juga sudah ada, mandatnya juga sudah ada. Nah, saya ingin bertanya sebetulnya tantangan terbesar untuk apa ya, untuk daerah bisa mengimplementasikan kebijakan itu, revitalisasi ekonomi, revegetasi, dan konstruksi dan lain sebagainya itu pada bagian mana sih sebetulnya tantangan tersulit dalam perjalanan hampir 6 tahun ini, Bu Mirna? Kalau mau bicara tantangannya, sebenarnya kami lebih melihat
belum semua pihak itu menyadari bahwa yang namanya restorasi gambut itu memerlukan kesabaran. Bahwa yang namanya merestorasi itu tidak bisa instan. Tidak bisa hari ini bangun sekat kanal, maka kemudian gambutnya langsung pulih. Itu impossible. Ya. Nah, seringkali publik atau juga beberapa pihak itu simplistis melihat persoalan ini kan sudah dibangun lain. Padahal kita tahu ini proses panjang, proses memulihkan lingkungan itu proses yang panjang. Nah, karena itu maka cara berpikir kita juga harus berpikir jangka panjang. Nah, karena itu sangat penting sebenarnya bagi pemerintah daerah yang ada di Riau terutama untuk memikirkan secara jangka panjang bagaimana upaya-upaya untuk merestorasi gambut ini bisa dilanjutkan dan itu harus tercermin di dalam program-program pembangunan lintas sektor. Jadi saya kira tantangannya kalau disebut sebagai tantangan salah. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Murad. Pak Murad, bisa dengar suara saya? Saya ingin Pak Murad terkait dengan baru saja yang disampaikan oleh Bu Mirna, bagaimana program dan kegiatan itu bisa tercermin dalam implementasi yang bisa dilakukan oleh Dinas LHK. Nah, sejauh ini, seberapa jauh program kegiatan itu diimplementasikan di Riau terkait para narasumber, Ibu Mirna dan Pak Irwan, serta yang pertama kami sampaikan apresiasi pada Green Radio Line yang sudah menajak kegiatan ini. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terkait dengan tadi apa yang disampaikan bahwa kita daerah harus interline dengan pusat, memang benar bahwa pemerintah daerah dalam tugasnya senantiasa mempedomani dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat daerah. Di nasional ada RPJMN, khususnya program prioritas nasional yang ke-6, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Nah, ini kita adopsi di dalam program prioritas daerah yang tertuang di dalam RPJMD. Yang pertama adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kemudian yang kedua adalah peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan yang ketiga adalah pembangunan rendah karbon. Nah, kemudian ini dipedomani lagi ke dalam tujuan pembangunan daerah, antara lain adalah mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau dikenal dengan Riau Hijau. Nah, ini adalah sangat berkaitan sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan juga kita juga selalu mensinkronkan atau mensinergikan pelaksanaan di daerah, terutama dengan kaitannya dengan program-program pusat yang perlu diinterline di daerah, ya, yaitu misalnya bagaimana kita mempedomani RPPLH nasional, juga RPPEG nasional, rencana pelindungan ekosistem gambut nasional yang kemudian pada saat ini sedang kita garap yang namanya RPPEG provinsi atau rencana pelindungan pengelolaan gambut provinsi. Artinya memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Mirna bahwa kita daerah harus sejalan dengan kebijakan pusat dalam rangka untuk mempercepat restorasi gambut dan juga melakukan pemulihan terhadap ekosistem mangrove. Demikian, Jali. Oke, baik. Ini terkait dengan inovasi. Ini kan kita tahu bahwa ini skema implementasinya kan tugas pembantuan, ya. Ini berkaitan dengan dengan penganggaran, dengan kewenangan dan lain sebagainya. Nah, kebaruan apa nih, Bang Murad, yang bisa kita dengar terkait dengan dua hal ini? Baik, ya, memang benar bahwa khususnya kami di Dinas DLHK, selain melaksanakan tupoksi DLHK, juga melaksanakan tugas pembantuan yang diamanahkan kepada DLHK dan juga tugas dekonsentrasi yang menjadi yang dibebankan atau diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Nah, terkait dengan upaya yang sedang kita lakukan, tentu juga harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dalam hari ini, tugas pembantuan yang diberikan oleh BRG tetap mengacu kepada norma-norma atau standar yang sudah dituangkan di dalam di dalam tugas pembantuan ini, yaitu dalam melakukan tiga hal yaitu yang pertama adalah rewetting, kemudian yang kedua revegetasi, dan yang ketiga adalah revitalisasi ekonomi masyarakat. Nah, ketiga hal ini selalu kita lakukan dalam rangka untuk menjaga restorasi gambut dan juga untuk bagaimana memulihkan ekosistem mangrove yang ada di daerah khususnya Provinsi Riau. Nah, perlu kami jelaskan juga bahwa hal ini juga sejalan dengan rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah atau RPPLH, yang mana di dalam pelaksanaannya ya kita sudah menjaring isu strategis, yaitu yang pertama adalah keberlangsungan kesediaan pangan, kemudian yang kedua adalah keberlangsungan jasa pengatur air, kemudian yang ketiga deforestasi untuk penggunaan lahan, kemudian yang keempat kerusakan atau degradasi ekosistem gambut, kemudian yang kelima adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan, kemudian yang keenam abrasi pantai, dan ketujuh penurunan keanekaragaman hayati. Nah, kita melihat bahwa dari dua hal tadi, isu strategis yang menjadi yang terjaring di dalam rencana pembangunan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Riau ini ada kaitannya, yaitu kerusakan ekosistem gambut dan juga abrasi pantai. Nah, ini dua hal ini tentu kita harus melakukan upaya-upaya yang strategis sehingga kerusakan gambut dan juga abrasi pantai ya yang terjadi ini bisa dieliminir. Banyak inovasi yang kita lakukan di dalam melakukan bagaimana abrasi pantai ini supaya tidak terjadi, yaitu bagaimana ada beberapa hal mungkin yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengatur zona pemanfaatan ya. Ini sangat penting sekali, jangan sampai nanti daerah yang harus dilindungi oleh kita justru malah itu dimanfaatkan. Dan sebaliknya juga mungkin daerah yang harus dimanfaatkan itu tidak mesti menjadi daerah kawasan yang harus dilindungi. Nah, juga bagaimana kita membangun upaya pemecah gelombang agar rehabilitasi yang akan dilakukan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, hal-hal demikianlah barangkali yang menjadi poin-poin kita dalam rangka menyelesaikan persoalan restorasi gambut dan juga menyelesaikan abrasi pantai. Demikian. Oke, baik. Saya ingin balik dulu ke Bu Jadi ada sedikit tambahan, barangkali ini juga sekaligus kami menginformasikan ini kepada Bu Mirna ini khususnya BRGM bahwa kami pada hari besok akan melaunching adopsi pohon. Nah, upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, kaitannya dengan upaya mempertahankan tutupan hutan. Mudah-mudahan adopsi pohon ini menjadi salah satu solusi dalam mencegah atau dalam rangka tetap mempertahankan tutupan hutan sehingga indeks kualitas lingkungan hidup akan meningkat. Demikian, Deli. Oke, baik. Terima kasih Bang Murad atas update-nya. Mungkin Bu Mirna bisa merespon terkait dengan seperti apa, ya katakanlah, suksesi-suksesi yang dilakukan oleh DLHK dalam mempercepat target ini. Apa yang kemudian mesti di-exercise lebih cepat lagi nih Bu Mirna? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Murad, saya kira penting sekali dan itu menunjukkan komitmen dari pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini untuk mendukung dan juga mengambil peran strategis di dalam restorasi gambut di Riau. Jadi saya kira kita diskusinya sudah sangat panjang dan mendalam sekali dengan DLHK dalam hal ini.
Dan kami sangat mendukung apa yang tadi disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau juga sudah menyiapkan instrumen-instrumen kebijakan dan juga perencanaan pembangunan yang di dalamnya memasukkan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem gambut. Jadi mulai dari kebijakan Riau Hijau, kemudian juga tadi disebutkan RPPLH-nya dan lain-lain, itu kan akan menjadi referensi bagi pemerintah provinsi untuk bisa melanjutkan apa yang sudah bersama-sama kita bangun dalam 5 tahun terakhir ini. Itu saya kira yang yang menarik. Terus kemudian yang kedua, kalau mau berbicara harapan apa yang perlu dipercepat, tentu kita menginginkan agar kegiatan pelaksanaan kegiatan restorasi di tingkat tapak itu untuk tahun ini dengan segala situasi pandemi dan juga PPKM yang kita tahu tidak gampang untuk kita bisa berkegiatan, itu kita mendapatkan kemudahan untuk bisa melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan yang ditargetkan. Nanti mungkin Pak Murad bisa share juga sampai saat ini progresnya sudah seperti apa. Kemudian yang kedua juga kami berharap setelah pembenahan di tingkat provinsi itu dilakukan, maka pemerintah Provinsi Riau itu juga bisa melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah di kabupaten kota agar apa yang sudah ada yang sudah baik di provinsi itu juga diadopsi di tingkat kabupaten kota. Karena semua ini kan kita ingin menyambungkan, menyambungkan semua intervensi. Di periode yang lalu kita banyak bekerja di desa, infrastruktur desa sudah dibangun, kemudian disambung oleh Pemprov di tingkat provinsi. Nah, skrupnya yang di tingkat kabupaten kota inilah yang perlu sama-sama kita kerjakan. Yang di nasional, saya kira tadi Pak Murad juga sudah sampaikan dalam RPJMN jelas arahannya seperti apa, komitmen politik dari pemerintah juga jelas. Saya kira begitu, Mas Jali. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mirna. Jadi, sahabat Green, para partisipan, secara policy, secara kebijakan sebetulnya sudah cukup gamblang ya. Instrumennya ada, bunyi program kegiatannya juga bisa dipahami, tinggal lagi mengawal sejauh mana indikator capaian itu tercapai begitu kalau kita berbicara tentang pengukuran keberhasilan dari sebuah kebijakan. Nah, saya ingin geser sedikit dari perspektif akademik dari sisi Prof. Irwan Effendi. Prof. Irwan sudah bergabung bersama kita? Halo, Prof. Irwan? Oke. Prof. Irwan, bisa dengar suara saya, Prof? Oke, baik. Baik, sesambil menunggu Prof. Irwan, nah tadi dari sisi pemerintah kita sudah dengar seperti apa informasinya dari BRG kita sudah dengar, dari DLHK kita juga sudah dengar. Nah, saya ingin dengar dari sisi masyarakat ya. Nah, ini dari Ketua KTH Jaya Abadi ya, Desa Sungai Bela Inhil, ada Bang Hirman. Bang Hirman bisa dengar suara saya? Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan, Bang. Oke. Ya, mohon maaf, mikrofonnya bisa diaktifkan, Bang? Ya, oke. Ya, baik. Nah, Bang Hirman, dari sisi Anda ini, seperti apa nih melihat inovasi-inovasi ke depan yang harus kita lakukan, baik itu terhadap gambut dan mangrove yang ada di Riau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BRGM Bapak Hartanto, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Bapak Murad, dan yang saya hormati Pak Nitya penyelenggara serta kawan-kawan webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Hirman, Ketua KTH Jaya Abadi Desa Sungai Bela di bawah binaan KPH Manda yang berkedudukan di Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri Hilir. Kami sangat senang dilibatkan dalam acara webinar Improvisasi Konversi Lahan Gambut dan Hutan Mangrove. Dalam webinar ini yang kami harapkan adalah pengetahuan dan pengalaman yang baru sehingga
mana sangat KTH Jaya Abadi dalam melakukan rehabilitas mangrove. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di wilayah Desa Sungai Belah terdapat kawasan mangrove kurang lebih seluas 8.000 hektar sampai dengan 9.000 hektar. KTH Jaya Abadi pada tahun 2020 telah melakukan rehabilitas mangrove seluas 40 hektar. Dan pada tahun 2021 melalui kegiatan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan restorasi kawasan mangrove seluas 80 hektar. Dan kami dari KTH Jaya Abadi akan terus melakukan pembibitan untuk digunakan rehabilitas mangrove. Hambatan dalam melakukan konservasi hutan mangrove adalah satu, adanya pembarapan oknum masyarakat yang belum sadar akan konservasi kawasan mangrove sehingga melakukan penebangan kayu bakau yang dipergunakan untuk curucuk. Dua, adanya abrasi dari himbas gelombang laut kuat sebagai kawasan mangrove yang lainnya agak kritis akan rusak. Tiga, dari segi rehabilitas mangrove, karena keterbatasan biaya, maka kami mengharapkan program atau kegiatan dari pemerintah, salah satunya BRGM. Pada tahun 2021 ini, BRGM melalui program percepatan rehabilitas mangrove sangat-sangat membantu dalam hal pemulihan kawasan mangrove yang rusak. Hal ini terbukti bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir ini termasuk dalam salah satu lokasi rehabilitas mangrove. Khusus KTH Jaya Abadi di Desa Sungai Belah, Kecamatan Kuala Indragiri, dipercaya untuk melakukan rehabilitas mangrove seluas 80 hektar. Semoga dapatkannya program ini terus berlanjut untuk pemulihan kawasan mangrove. Apabila mangrove lestari, maka kehidupan hasil hutan bukan kayu, misalkan kepiting dan udang dapat berkembang biak dengan baik, sehingga dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat kawasan pesisir, terutama masyarakat kawasan mangrove. Dari segi ekonomi dan adanya program percepatan rehabilitas mangrove dari BRGM ini, masyarakat dapat manfaat pencarian baru, mengembalikan usaha dari pembibitan bakau, pembuatan ajir, dan penanaman bibit bakau. Hal ini sangat bermanfaat, apalagi di tengah COVID pandemi ini. Terima kasih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Irman, terima kasih. Saya ingin konfirmasi tadi luas kawasan hutan yang dikelola, hutan mangrove maksudnya yang dikelola KTH ini, luasnya berapa? 8.000 sampai 9.000 hektar ya? Ya. Yang sudah dikelola sejauh 40 hektar. Ya. Bisa diceritakan itu Pak Hirman, seperti apa Anda dan anggota dan kelompok masyarakat lainnya menginisiasi lalu bersama-sama punya spirit begitu untuk merehabilitasi ekosistem mangrove itu? Bisa diceritakan? Kami dari masyarakat kelompok sangat bersemangat untuk memperbaiki hutan itu karena banyak yang bermanfaat dari hutan hijau.
apa yang menjadi tantangan atau kendala? Karena di sini juga ada, mumpung ada Bu Mirna, juga ada Pak Murad, biar bisa didengar apa yang menjadi masukan Anda nih, atau keluhan atau jadi tantangan selama ini dalam mengelola hutan mangrove untuk kemudian bisa ada sisi ekonomi dihasilkan tadi seperti yang Anda sampaikan. Tantangannya adalah pembalak liar, seperti masyarakat yang belum sadar. Yeah. Dan juga kita berharap pemerintah bisa memberi namanya pemeliharaan untuk tanaman-tanaman kita yang telah kita tanam. Itulah harapan kita, karena itu yang tantangan terbesar, karena sudah kita tanam, bisa mati, kena balaan-balaan liar gitu kan, di oknum. Jadi kami harap kepada Bapak pemerintah, ada namanya setelah penanaman itu namanya pemeliharaan tanaman yang telah kita olah. Sejauh ini kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan dengan pihak mana saja, Pak Irman? Ya, kita kerjasama dengan pihak KPH, sama pihak desa, juga kita sebagai ketua kelompok mengarahkan anggota-anggota kita. Tapi ya namanya kelompok, sejauh manalah kemampuan mereka kalau tidak didongkrak oleh bapak-bapak kita pemerintah ini. Bung Jali. Iya, Pak Murad ingin merespon. Silakan. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hirman tadi, perlu kami perkenalkan kembali bahwa Gubernur pada hari besok akan melonsing adopsi pohon. Nah, adopsi pohon ini dalam rangka untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang menjaga hutan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hirman, ketika memang ada hutan yang harus dipertahankan, maka Pak Hirman tinggal menghubungi KPH. Nanti kita akan coba bantu melalui program adopsi pohon ini dengan menghitung berapa luasan dan berapa nanti akan mendapatkan insentif. Dan mudah-mudahan program ini menjadi model ya dalam rangka untuk menjaga hutan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait sehingga mereka yang menjaga hutan itu tidak lagi merasa sendiri, dan juga yang sering muncul ke permukaan itu kan kami menjaga, tetapi apa yang kami dapat. Mudah-mudahan dengan program adopsi pohon ini ke depan masyarakat akan menikmati, terutama masyarakat yang menjaga hutan. Demikian. Baik. Bu Mirna, Anda ingin merespon tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hirman? Ya, saya kira kan tadi Pak Hirman mengatakan dua masalahnya adalah satu pembalakan liar, kemudian yang kedua pemeliharaan. Nah, terkait itu saya kira untuk pembalakan liar ini memang di luar ranah kami, karena itu saya kira Pak Murad nanti juga bisa membantu itu. Ini menjadi concern pada beberapa kelompok masyarakat, saya kira. Itu yang penting sama-sama kita lakukan, termasuk juga terus memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang mungkin masih belum memahami pentingnya ekosistem mangrove ini. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, mengenai pemeliharaan, memang di dalam kaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi mangrove ini, karena melalui mekanisme pemulihan ekonomi nasional, itu memang kegiatannya dilakukan hanya untuk waktu 1 tahun. Nah, karena itu sejak awal kami juga meminta untuk kelompok-kelompok masyarakat ini, Pak Hirman dan Pokmasnya ya, anggota-anggota Pokmasnya, untuk tidak bekerja sendiri. Ya, libatkanlah pemerintah desa setempat, karena di dalam pemerintah desa itu dimungkinkan ada kegiatan-kegiatan untuk pemeliharaan ini. Jadi kalau pemerintah desa dari awal diajak terlibat, itu bisa dirumuskan di dalam RKP desanya, sehingga di tahun depan anggaran pemeliharaan dari desa itu juga bisa dikeluarkan. Plus kemudian juga membangun komunikasi seperti yang tadi Pak Murad katakan, mungkin dengan KPH dan lain-lain, agar kegiatan-kegiatan pemeliharaan di tahun berikutnya itu bisa dilakukan.
Tapi yang lebih penting lagi adalah Pokmas juga terus menyampaikan informasi kepada warga masyarakat bahwa melindungi mangrove itu penting. Jadi saya berpesan kepada Pak Hirman dan kawan-kawan untuk tidak sekedar menanam saja, tapi juga terus menyampaikan kepada warga masyarakat sekitar bahwa memelihara itu juga penting. Seperti itu. Oke. Itu juga jadi penting ya Pak Hirman, bagaimana kemudian Anda dan kelompok masyarakat Pokmas tadi bisa melakukan kampanye lah begitu ya, edukasi supaya ini menjadi PR bersama begitu. Oke. Ya. Pak Murad. Saya tadi menanggapi Pak Hirman tadi dan juga tadi diperkuat oleh Bu Mirna terkait dengan penebangan liar oleh para oknum ini. Pak Hirman, mungkin Bapak sudah mendengar bahwa di lapangan atau di tingkat tapak kita memiliki KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah, Bapak bisa menyampaikan keluhan-keluhan Bapak kepada KPH. Ya. Kemudian juga saya ingin mempertanyakan kepada Pak Hirman, Pak Hirman, legal apa yang dimiliki oleh Pak Hirman sekarang? Apakah Bapak sudah masuk ke dalam perhutanan sosial atau sudah mendapat persetujuan sosial atau belum? Ya, mungkin bisa dijawab Pak Hirman. Legalitasnya? Belum. Oh ya, jadi begini Pak Hirman, ke depan mungkin Bapak bisa berkomunikasi sering ya dengan KPH agar Bapak difasilitasi untuk mendapatkan aspek legalnya, supaya bantuan termasuk adopsi pohon juga kami akan memberikan dukungan itu kepada para pemilik perhutanan sosial yang sudah mendapat persetujuan. Sehingga sayang Pak Hirman yang sudah menjaga mangrove tetapi tidak mendapat aspek legalnya. Tolong Pak ya nanti berkomunikasi dengan KPK di lapangan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Murad. Itu poin penting juga Pak Hirman ya, seperti apa aspek legal, karena aspek legal menjadi bagian penting sebagai dasar nanti bagi Anda dan kelompok masyarakat melakukan upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove. Mungkin nanti juga dari KPH bisa merespon ya, saya melihat di sini juga bergabung, tapi nanti di sesi tanya jawab. Nah, untuk Pak Hirman itu dulu, nanti kita akan balik lagi. Saya ingin ke Mbak Tuti Sarino. Bisa dengar suara saya Mbak Tuti? Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan Mbak Tuti? Ya, mohon dibantu Mbak Tuti mikrofonnya. Ya, oke. Ya, sudah aktif. Mbak Tuti, tadi kita sudah dengar banyak seperti apa, mulai dari sisi pemerintah ya, ada BRGM, DLHK, kebijakannya apa, lalu juga Pak Hirman tadi, real di lapangan seperti apa upaya-upaya yang dilakukan, sekaligus tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, ini dari kelompok tani wanita nih, ini menarik sekali. Di Bengkalis ya. Nah, seperti apa nih? Boleh diceritakan giatnya, dinamikanya, Anda menggerakkan kelompok tani wanita untuk merehabilitasi ekosistem mangrove. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuti dari Ketua Kelompok Tani Wanita di Bengkalis. Ini informasinya mengembangkan tanaman obat ya? Menurut saya, ya silakan Mbak Tuti. Ya, ya silakan. Kerja saya sehari-hari di kampung. Saya sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengucapkan selamat Hari Konservasi Alam Nasional. Yang saya hormati Bapak Kepala BRGM, Bapak Kepala DLHK Riau, dan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan UNRI, yang juga saya hormati Pokmas Desa Belitung dan Ibu Mirna. Terima kasih untuk kesempatan bergabung di meeting Zoom pada siang hari ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penyiar Grand Radio Online. Hal yang menyadari saya mengembangkan
community tanaman obat adalah untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu yang melahirkan akan tanaman obat tersebut. Sebagai bidan kampung, saya menggunakan tanaman obat sebagai obat herbal untuk memulihkan ibu-ibu setelah melahirkan maupun sebelum melahirkan. Tanaman-tanaman obat saya racik menjadi jamu siap saji, bubuk instan yang bisa langsung dikonsumsi oleh ibu-ibu setelah melahirkan. Untuk membuat jamu tidak hanya dibutuhkan 1 atau 2 tanaman obat saja, tetapi ada berbagai macam tanaman obat yang dibutuhkan untuk membuat satu macam. Ya, silakan Ibu, dilanjutkan. Telah berbagai macam tanaman obat yang dibutuhkan untuk membuat satu macam jamu. Misalnya saja, sebagai contoh, untuk membuat jamu bubuk dibutuhkan kunyit, jahe merah, kencur, bungle, dan lain-lainnya. Direncanakan kebutuhan tanaman obat yang beraneka ragam, dan banyak itulah saya mengembangkan komuniti tanaman obat di lingkungan sekitar rumah saya. Untuk saat ini, tanaman obat yang sudah saya budidayakan antara lain jahe merah, jahe putih, jahe hitam, kencur biasa, kencur hitam, kunyit biasa, kunyit hitam, kunyit putih, dan lain-lainnya. Selain itu, saya juga menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah dan menganjurkan kepada ibu-ibu kelompok dan masyarakat di desa untuk menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah, langkah tersebut sekarang berkembang dengan baik sehingga mampu membantu perekonomian di keluarga. Untuk tanaman jahe merah saat ini sudah saya buat dalam bentuk bubuk instan, yaitu bandrek, jahe merah, dan wedang jahe yang sudah diproduksi dalam jumlah banyak oleh ibu-ibu kelompok tani walaupun masih dengan cara manual. Itu saja, Pak. Oke, ini sudah berapa lama Ibu memulai ini, Bu Tuti? Hampir setahun, Pak. Setahun lebih. Setahun dari tahun 2020. Oke, ya. Kurang lebih 1 tahun ya. Oke. Ada berapa orang Anda dan tim yang mengelola ini? Ada berapa anggotanya? Kemarin awal-awal kita bikin kelompok itu, Pak, hanya 10 orang, 10 tapi orang. alhamdulillah tahun 2021 40 lebih orang. 40 anggota. lebih orang. Dari 10 sampai sekarang 40 lebih orang ya. Oke, berarti ada peningkatan ya. Ya. Oke. Apa yang ini ada Bu Mirna di sini, ada Pak Murad juga. Apa yang paling menjadi keinginan Anda? Bagian-bagian yang kemudian ya barangkali pemasaran, karena tadi komoditinya cukup banyak ya. Apa yang ingin Anda sampaikan supaya hal-hal yang menjadi kendala itu bisa sama-sama dibantu? Silakan di-share. Ya, baik. Terima kasih Jali. Jadi kami bekerja sama dengan JMGR, Pak, Jaringan Gambut Masyarakat Riau. Oke, JMGR. Ya, yang mana salah satu arahan kami kepada JMGR untuk menginventarisir UMKM yang berpotensi untuk bisa mengembangkan ekonomi daerahnya. Nah, tugas daripada JMGR adalah bagaimana ini bisa menyerap produk dari UMKM tersebut, kemudian juga langsung memasarkannya. Ada 2, langsung dipasarkan dengan gratis dan juga dipasarkan dengan menghasilkan lagi nilai uang tertentu. Nah, barangkali nanti saya akan meminta kepada JMGR karena di situ ada salah satu tanggung jawabnya, yaitu bagaimana JMGR bisa menjadi bapak angkat terhadap UMKM ini agar bisa berkembang terus. Ya, pasarnya saya pikir dengan adanya gerakan bagaimana melindungi UMKM ini juga bisa diinformasikan kepada Dinas Perindustrian Kabupaten juga provinsi. Artinya banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan ini oleh UMKM
ketika ingin mengembangkan usahanya. Jangan khawatir, pemerintah akan hadir untuk mendukung itu. Demikian, Jali. Jadi kita akan inventarisir ya, Bang Murad ya, inventarisir berapa banyak UMKM yang ada sehingga nanti bisa mendapatkan support yang optimal. Mbak Tuti, ada lagi yang ingin menjadi aspirasi Anda, saran Anda atau harapan Anda? Silakan. Yaitu packaging, Pak. Packaging, oke. Oke, packaging itu nanti kita coba Dinas Perindustrian ya untuk mencoba membantu dengan gratis ya, Ibu Tuti. Nanti saya coba akan ada pelatihan-pelatihan ya. Ya, dengan pelatihan-pelatihannya sekaligus. Itu ada programnya ya. Terima kasih. Nanti saya coba akan komunikasikan dengan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi. Kalau memungkinkan bisa dihandle provinsi, kalau mungkin tidak memungkinkan bisa dihandle oleh Dinas Perindustrian Kabupaten. Oke, baik. Oke. Silakan terakhir mungkin dari Bu Tuti kita kasih kesempatan. Ada yang ingin disampaikan? Yang kedua, Pak, apakah ada kendala petani di atas lahan yang digunakan tanpa harus membakar lahan tersebut? Bertani di lahan tanpa bakar, mungkin kalimat ini terdengar tidak mungkin untuk dilakukan ya Pak. Dari zaman dahulu kami masyarakat desa belum bisa meninggalkan tradisi memerun. Memerun adalah suatu teknik membakar gulma-gulma di ladang atau lahan dengan cara mengumpulkan rumput-rumput dan ranting kering lalu dibakar dengan api kecil. Tetapi apinya dijaga dengan sampai tidak membulat sampai besar karena hanya tujuan untuk membakar onggokan rumput dan ranting ini. Hal ini bertujuan untuk membersih lahan petani. Selain itu, teknik memerun dipercaya untuk menyubur tanah hingga membuat tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun sekarang saya sudah bisa menemukan solusi untuk kendala tersebut di tahun 2020. Saya mengikuti sekolah lapang atas dukungan BRG pada tahun 2020 kemarin. Di sana saya diajarkan membuat pupuk FRN bio, kompos, dan cara membuat arang sekam padi yang dapat menyubur tanah dan tanaman tanpa harus membakar lahan. Selain itu, pupuk tetap ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan alami yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Untuk media tanam, saya menggunakan media gambut yang ternyata membuat tanaman tumbuh subur. Jika tidak pandai dalam mengolahnya, dahulu saya menggunakan tanah mineral biasa. Tanaman obat tetap tumbuh sendiri, namun berbeda dengan tanaman yang saya tanam di tanah gambut. Tanaman obat tumbuh lebih subur, rimpangnya lebih bagus karena tanaman tersebut lebih gembur. Tanaman obat yang saya budidayakan di rumah juga menggunakan barang-barang bekas sebagai wadah atau pot untuk menanam. Misalnya karung beras, ember, bekas, dan demplot, dan lain-lain, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Tuti. Sahabat Green dan para partisipan, kita geser ke satu lagi, nanti kita akan berikan kesempatan buat Anda ya yang ingin bertanya. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya kepada siapa dan nanti silakan dijawab oleh para narasumber kita. Nah, saya ingin ke terima kasih Mbak Tuti ya, ke Pak Safari, Pokmas Desa Pelitung Dumai. Bisa dengar suara saya, Pak Safari? Ya, oke. Pak Safari, Anda juga bisa cerita seperti halnya tadi kawan-kawan dari Inhil dan Mbak Tuti juga tadi. Seperti apa nih di Desa Pelitung giat terkait dengan upaya-upaya restorasi gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safari, di salah satu Pokmas di Kota Dumai. Yang saya hormati Bapak Kepala BRGM Nasional, Pak Murad, Bu Mirna. Lama nggak kenal, nggak ketemu Bu. Baik, sedikit
saya sampaikan bahwa BRG pada awalnya tahun 2017 kita udah bergabung. Saya cukup terkesan dengan cara-cara BRG menyampaikan suatu program, yaitu dengan pelatihan dulu. Pada tahun 2017 itu kami diberikan materi-materi yang bisa nanti untuk berbuat di lapangan. Satunya setelah pelatihan kami langsung membuat IPG atau pembasahan gambut dan dilanjut dengan sumur bor. Jadi pada musim kemarau itu sangat, kalau dulu itu di tempat kami itu setiap musim kemarau itu pasti akan ada kebakaran. Tapi alhamdulillah pada permulaan 2017 dari 100-an titik api itu mungkin sekitar 80% itu cukup membantu dengan adanya sekat kanal. Pada masa itu memang kita namanya BRG baru, jadi orang belum istilahnya belum percaya. Tapi alhamdulillah dengan terbuktinya BRG membuat suatu program itu berhasil di lingkungan masyarakat. Jadi alhamdulillah dukungan itu cukup pesat. Nah, begitu kira-kira. Dari sisi artinya memang tadi Anda cerita bahwa dari tahun 2017 dimulai dengan memberikan pembekalan teknis sehingga masyarakat bisa melakukan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Kemudian dari sisi komoditi yang dikembangkan, peningkatan ekonomi, karena itu kan juga menjadi bagian penting, Bang Safari. Bisa Anda share kepada kita semuanya seperti apa perubahan-perubahan itu terjadi? Dengan kegiatan itu banyak perubahannya. Pertama dari pembasahan gambut itu dari sekat kanal itu yang jelas di sekitar sekat kanal itu otomatis kalaupun ada kebakaran di sekitar sekat kanal itu alhamdulillah tidak terbakar. Itu satu. Yang keduanya dengan jadi air yang laju yang dulunya laju langsung turun ke dasar sungai, ke sungai atau ke laut itu dengan adanya sekat-sekat kanal itu menghambat. Jadi pada musim kemarau tetap basah. Nah, itu, Pak. Dan untuk sumur bor pada musim kemarau biasanya di kanal-kanal itu kering. Jadi kita menggunakan sumur-sumur bor itu untuk persediaan air. Apabila adanya kebakaran, maka sumber airnya yang pertama dari sumur-sumur bor itu. Untuk pemeliharaan infrastrukturnya seperti apa, Mas Safari? Pemeliharaannya? Pemeliharaannya, alhamdulillah saya salah satu ketua MPA. Jadi pada musim setiap hari, baik itu musim kemarau, apalagi musim kemarau untuk musim hujan kita tetap patroli rutin. Jadi kita menggunakan aplikasi STEM-STEP dengan 15 anggota. Itu setiap hari, pagi, sore, tengah hari, itu laporannya harus berubah-ubah tempatnya. Begitu, Pak. Untuk penjagaannya kita nanti otomatis setiap hari itu bergiliran di tempat-tempat yang mungkin ada sekarang ini udah penambahan sekat kanalnya, kita putuskan anggota untuk setiap hari melihat kondisi sekat kanal tersebut. Dipantau terus ya, Mas Safari ya? Dimonitor terus ya? Satu hal, pertanyaannya sama kepada Mbak Tuti dan Pak Irman tadi, apa yang kemudian, di sini kan ada multi stakeholder, ada pemerintah, apa yang kemudian menjadi harapan, atau mungkin ada bagian-bagian yang belum tercover
dan ini waktunya mungkin ada support yang Anda inginkan dari pemerintah. Silakan. Terima kasih. Kami juga sedikit saya sampaikan, Mas, bahwa kita ada 3 kegiatan, yaitu pembahasan, pembahasan tadi, lepas itu penanaman, itu di lahan-lahan yang sudah terbakar, kita tanam lagi. Kita tanam kembali supaya di lahan-lahan yang terbiar itu tetap terjaga dengan tumbuhan-tumbuhan hutan. Yang ketiga itu revitalisasi ekonomi. Jadi tidak terlepas dari pekerjaan kita ini dengan ekonomi, Mas. Jadi kalau ekonomi kita tidak kita jaga, saya rasa pekerjaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Jadi BRG terima kasih banyak telah membantu, telah menyusun strategi pekerjaan ini atau strategi cara yang diberikan kepada kami Pokmas ini dengan begitu dekat, dengan begitu terkesan kami. Jadi dari pelatihan, pekerjaan lapangan, terus ekonomi untuk masyarakat pun dipikirkan. Itu, Mas. Untuk kendala, kalau kendala biasanya kan lahan gambut kita ini cukup luas, Biasanya kalau musim kemarau atau musim hujan, itu kendaraan yang menjadi menjadi tantangan bagi kita. Jadi kalau kita bisa minta, ada permintaan ya, investasi untuk kendaraan, mungkin roda 2-nya sistemnya seperti apa, itu kami Pokmas ikut. Nah, apa yang disampaikan Ibu Mirna tadi, untuk menjaga ini kita tidak bisa instan, perlu rutinitas, perlu waktu yang panjang. Baik, terima kasih Bang Safari. Semangat terus dan sukses buat Anda dan kawan-kawan ya. Baik, saya ingin bacakan pertanyaan yang ada di chat, nanti narasumber bisa meresponnya. Nah, kali ini ditujukan oleh untuk Pak Murad ya, dari Pak Budi Husodo. Untuk DLHK Riau, apakah sudah ada kelompok masyarakat di tingkat apa dalam melaksanakan rehabilitasi? Kalau sudah ada, bagaimana hubungan kolaborasi dengan instansi terkait seperti dengan Dinas Perikanan, karena sasarannya sama? Dan seberapa besar keberhasilannya penanaman mangrove tanpa adanya bangunan pemecah ombak? Silakan, Bang Murad. Baik, Bung Jali, terkait dengan rehabilitasi mangrove, ini merupakan sebenarnya tahun ini kami tidak mendapat dukungan TP ya, belum, karena sekarang ditangani langsung oleh BPDAS. Nah, namun sepengetahuan kami bahwa sekarang untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove itu memang dilaksanakan oleh Pokmas, ya, dilaksanakan oleh Pokmas. Nah, bagaimana keberhasilannya tentu ini tergantung kepada berbagai aspek ya. Memang ada hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan rehabilitasi mangrove, yaitu terkait dengan zonasi yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai nanti lokasinya yang berhadapan dengan laut bebas ya, itu langsung dilakukan penanaman. Ini pasti keberhasilannya 0, karena yakin itu akan terlibas oleh gelombang pada saat angin utara kalau di kita. Nah, tentu harus ada teknologinya atau ada siklus teknis yang harus dibangun. Nah, makanya keterlibatan dari stakeholder lain ya selain hutan itu sangat penting, misalnya dari KPU-an. Karena untuk membangun pemecah gelombang itu kan memerlukan aspek teknis yang
yang tidak bisa sembarangan orang akan menyelesaikannya. Artinya bahwa ketika sipil teknis ini dibangun, ya misalnya dengan pemecah gelombang, saya sebagai mantan kepala dinas hutanan di Kabupaten Kepulauan Meranti, rehabilitasi yang dilakukan di laut lepas ya yang menghadapi dengan Selat Malaka itu berhasil kalau memang menggunakan pemecah gelombang. Dan jangan coba-coba melakukan rehabilitasi ketika aspek sipil teknis itu tidak diperhatikan atau pemecah gelombang itu tidak dilakukan. Itu pasti tidak akan bisa. Nah, sehingga memang sangat penting ya memperhatikan zonasi yang saya sebut tadi, karena ini akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan. Demikian, Bung Gali. Oke, baik, terima kasih Bang Murad terkait. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan. Oke, tapi masih direct, masih sedang mengetik. Oke, saya ingin ke Bu Mirna sambil kita menunggu pertanyaan terkait dengan tadi. Kita udah dengar tadi dari kelompok masyarakat juga, ada ketua KTH juga terkait dengan tantangan baik itu di mangrove. Jadi sudah ada Mbak Tuti juga cerita soal komoditi-komoditi yang menghasilkan ekonomi, juga Pak Hirman dan Bang Safari. Mungkin ini soal bagaimana kemudian hal-hal positif ini merata, Bu Mirna, karena itu yang jadi penting begitu, tidak hanya satu tempat, apalagi bicara Riau itu secara lokalitinya banyak sekali yang juga harus sukses begitu. Nah, apa elaborasinya, apa new policy-nya supaya memang pemerataan itu betul-betul terjadi di semua lini di sektor yang paling mendasar di tingkat apa itu? Oke, baik. Begini, BRGM itu kan menjalankan peran untuk membangun rintisan ya dan juga stimulasi. Itu yang kami lakukan dan itu yang menjadi tugas kami juga. Karena itu kami tentu tidak bisa melayani seluruh wilayah. Kami bekerja terbatas hanya pada wilayah-wilayah yang itu menjadi lokus kerja BRGM. Tetapi kami sangat senang untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman kepada semua pihak yang ingin mereplikasi dan melakukan modifikasi terhadap apa yang kami lakukan di tempat yang lain. Itu sudah dilakukan dengan Gambut misalnya, dengan teman-teman LSM. Jadi beberapa LSM itu juga melakukan hal yang mirip dengan yang kami lakukan di tempat-tempat yang lain. Nah, kami terus mendorong agar hal tersebut juga bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain, seperti misalnya perguruan tinggi. Saat ini kami dengan 4 perguruan tinggi itu melakukan kegiatan pendampingan untuk desa mandiri peduli mangrove. Jadi ada UGM, ada IPB, ada Universitas Maritim Raja Ali Haji di Kepulauan Universitas Mula Warman dan lain-lain. Itu juga salah satu upaya untuk tadi berbicara tentang pemerataan tadi bisa dilakukan. Dan karena itu kembali sekali lagi kami mengundang pemerintah daerah, karena kan yang lebih tahu tentang kondisi daerah adalah Pemda, yang lebih punya akses adalah Pemda gitu ya. Jadi karena itu kalau apa yang kita lakukan ini inline dengan apa yang dilakukan Pemda, kemudian terintegrasi dengan kebijakan dan rencana pembangunan Pemda, insya Allah saya kira yang disebut dengan pemerataan tadi itu bisa dilakukan. Karena terus terang aja Bang Jali, kami juga sedih kalau ada banyak masyarakat yang datang kepada kami menanyakan kapan kami didampingi dan lain-lain. Karena kan dengar ceritanya dari Pak Safari, dari Bu Tuti, tapi kami tidak bisa melayani itu karena tadi bukan lokus kerja, atau dalam tahun ini yang bisa kami layani masih terbatas karena kita kan juga bekerja dengan ada constraint budget dan lain-lain. Jadi itu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga ingin menanggapi meskipun pertanyaan ini bukan untuk kami, ini untuk DLHK Riau, tapi sepertinya kami juga bisa memberikan informasi kepada Pak Budi Husodo bahwa pertama Pokmas di tingkat tapak untuk rehab mangrove itu sudah berjalan. Jadi contohnya Pak Hirman tadi kan sudah
sudah berjalan. Terus kemudian kolaborasi dengan instansi terkait. Jadi perlu saya sampaikan bahwa rehabilitasi mangrove ini tidak hanya dikerjakan oleh BRGM. Ada kerjasama, ada juga kementerian lain yang juga menyelenggarakan. Ada Kementerian Kelautan Perikanan dan kemudian ada Kementerian Desa. Nah, BRGM sendiri di dalam prakteknya untuk rehabilitasi mangrove ini bekerja bersama dengan KLHK, dalam hal ini adalah BPDAS. Jadi di setiap provinsi itu ada BPDAS. Pak Hirman ini koordinasinya ke BPDAS. Jadi itulah yang dilakukan. Nah, tentu di beberapa tempat itu akan ada kaitan dengan urusan-urusan perikanan, karena di beberapa tempat ada mangrove yang sudah menjadi tambak dan lain-lain. Di kami itu juga sudah membangun komunikasi dengan dinas-dinas perikanan, tapi masih belum di Riau, itu di provinsi yang lain, karena kami juga menyadari bahwa persoalan tambak di mangrove ini adalah persoalan yang penting diperhatikan. Kemudian tentang bangunan pemecah ombak, ya itu penting, itu juga sudah menjadi perhatian. Sekarang sedang dibicarakan bagaimana strategi untuk melaksanakan pembangunan untuk APO itu. Kira-kira demikian tanggapan saya. Oke, baik. Saya ingin bacakan pertanyaan lagi. Ada sahabat Girin, partisipan juga ingin bertanya dari Anggriwan Gusti. Nah, ini ingin bertanya terkait ini kepada Delaka dan Bu Mirna. Seperti apa letak dan peran perusahaan dalam menjaga konservasi gambut dan mangrove? Nah, mungkin Bang Murad dulu nih, silakan. Baik, terima kasih Bung Jali. Ya. Peran perusahaan di dalam melakukan restorasi gambut dan juga rehabilitasi mangrove ya. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab utama itu ada di wilayahnya, ada di wilayah konsesinya. Nah, sehingga ketika mereka berada di kawasan gambut, maka mereka harus menerapkan mekanisme tertentu atau yang dikenal dengan manajemen waternya itu harus dilakukan dengan baik. Kenapa demikian? Karena konsesi itu seringkali berdampingan dengan perkampungan atau kelompok masyarakat, sehingga jika tidak melakukan penataan air ini dengan baik, maka ini akan berdampak kepada masyarakat. Kemudian yang kedua juga, konsesi juga memiliki peran atau tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya, ya. Artinya dalam penyelesaian gambut ini juga harus berpikir secara landscape, jangan hanya di wilayah itu saja, tetapi yang baik adalah perusahaan itu berpikir secara landscape. Artinya permasalahan yang ada di wilayah konsesi dan sekitarnya itu juga harus menjadi perhatian, karena apapun yang terjadi misalnya ya, ketika perusahaan itu tidak peka dengan lingkungannya, maka terjadi kebakaran itu yang di gambut dan kemungkinannya bisa meloncat ke konsesinya. Nah, tentu inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan, bahwa selain menjaga konsesinya juga harus memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana melakukan pemulihan terhadap gambut, terhadap mangrove ya, menurut kami bahwa perusahaan-perusahaan itu, baik perusahaan hutanan maupun perusahaan tambang, itu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan CSR-nya ya. CSR inilah yang bisa digunakan bagaimana untuk melakukan rehabilitasi terhadap mangrove, karena apabila wilayahnya terkena abrasi dan dibiarkan ini, maka itu tidak menutup kemungkinan akan mengena kepada konsesinya ya, sehingga tidak bisa misalnya perusahaan itu meskipun itu adalah di luar konsesinya, mangrove abrasinya dibiarkan terjadi, mereka tidak peduli. Nah, ini kesalahan besar menurut saya. Jadi perusahaan harus memiliki kepekaan dan komitmen yang tinggi bagaimana menjaga lingkungan di sekitarnya. Demikian, Bung Geri. Baik, kalau dari sisi Bu Mirna, bagaimana? Bagaimana kemudian perusahaan memang memiliki andil yang optimal begitu?
Ya, saya kira semua juga sudah mengetahui bahwa perusahaan atau pemegang izin itu punya tanggung jawab untuk menjaga arealnya masing-masing, termasuk juga terhadap kebakaran, termasuk juga terhadap kerusakan ekosistem gambut. Jadi di dalam regulasinya sudah clear, dan di dalam pelaksanaannya juga pertanggungjawaban perusahaan itu juga sudah dimintakan. Nah, dalam hal ini arahan-arahan juga sudah diberikan kepada perusahaan. BRG pada periode yang lalu menjalankan peran untuk memberikan edukasi kepada perusahaan. Nah, kemudian juga KLHK melakukan pembinaan dan juga sekaligus penegakan hukum. Jadi saya kira mekanismenya sudah jelas untuk itu. Oke, baik. Terkait juga ya. Sedikit saya menambahkan. Boleh, silakan. Ini implementasi yang sudah dilakukan ya oleh pihak perusahaan, baik RAPP maupun juga grup Indakiat atau APP ya, APP atau April. Mereka sudah menerapkan suatu mekanisme ya yang sangat baik dalam rangka untuk merestorasi gambut ini, yaitu kalau di grup Indakiat atau Ararabadi itu dikenal dengan DMPA, DP Desa Makmur Peduli Api ya, DPMA. Kemudian yang di RAPP mereka menerapkan mekanisme yang namanya Desa Peduli Api. Nah, ini sudah diimplementasikan, jadi masyarakat yang bisa menjaga atau desa yang bisa menjaga tidak terjadi kebakaran itu dapat insentif sebesar 100 juta. Dan inilah yang menjadi upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi dalam rangka merestorasi gambut. Demikian Bung Gali. Oke. Baik, terima kasih Bang Murad. Untuk DLHK, Bu Mirna dan juga kawan-kawan nanti yang ingin melemparkan pertanyaan, silakan, kita masih menunggu. Kita terkait dengan yang juga menjadi catatan 5 tahun sebelum ini, Bang Murad, Bu Mirna, kita juga sama-sama update, walaupun ini sering diskusikan, tapi mungkin kita butuh update lagi. Terkait dengan kebijakan anggaran, karena ini kita sama-sama tahu bahwa proyek pemulihan ekosistem gambut dan mangrove ini ada yang kemudian domainnya betul-betul dikelola oleh pemerintah, lalu ada yang juga mungkin sudah starting dikelola oleh pihak ketiga dan lain sebagainya. Dan juga proyek pemulihan ini juga membutuhkan backup anggaran yang juga besar, tidak hanya dari APBN, APBD, tapi juga seperti apa exercise kita dalam soal-soal ekonomi begitu. Nah, seperti apa kemudian di tahun ini dan tahun-tahun ke depan bahwa khususnya di Riau ada semacam kepastian yang begitu jelas begitu bahwa proyek pemulihan ekosistem gambut ini penganggarannya sudah optimal begitu, baik dari sisi APBD begitu Bang Murad, ataupun dari sisi kerjasama pihak ketiga. Nah, saya ingin dari Bang Murad dulu, nanti bisa disambung oleh Bu Mirna. Seperti apa optimalisasinya? Ya, kami dari pemerintah daerah ya, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa dalam salah satu rencana aksi Riau Hijau ya, Bali. Rencana aksi Riau Hijau itu satu kegiatannya yaitu adalah peningkatan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dengan aksi antara lain, yang pertama adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kemudian yang kedua adalah penanganan abrasi. Nah, dua hal ini tentu ya ini menjadi guidance atau suatu dasar yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah, baik dari tim TAPD-nya, kemudian juga Bapedanya, perlu memiliki komitmen yang kuat, karena rencana aksi Riau Hijau ini memang sudah tertuang di dalam RPJMD. Artinya kita tidak main-main bahwa memang untuk kebijakan merestorasi ini harus kuat cantolan hukumnya, dan kita melihat
dengan RPJMD yang ada, yaitu pembangunan, salah satu tujuannya adalah pembangunan berwawasan lingkungan atau yang dikenal dengan Rio Hijau, itu sudah menerapkan mekanisme-mekanisme dalam rangka untuk bagaimana merestorasi gambut dan juga melakukan restorasi pemulihan terhadap ekosistem mangrove. Demikian, Gali. Ini untuk kolaborasi, karena tantangannya kemarin juga kolaborasi dengan pihak legislatif nih, Bang Murad. Seperti apa? Iya, alhamdulillah ya, dari dukungan legislatif ini sekarang terhadap LHK itu sangat kuat sekali. Bahkan beberapa sumber dana yang tadinya di pending di tim TAPD, nah kemudian menjadi pembahasan di legislatif, dan mereka mendukung kepada kita bahwa kegiatan-kegiatan kita insya Allah mendapat dukungan kuat dari legislatif, gitu Pak. Oke. Baik, Bu Mirna dari BRGM seperti apa melihat optimalisasi dari sisi kebijakan penganggarannya nih, Bu Mirna? Kalau dari sisi penganggaran itu pemerintah sudah mengalokasikan hingga 2024. Ya. Tetapi kita juga tahu ketika berbicara optimalisasi pasti penganggaran dari pemerintah pusat itu tidak akan cukup, ya. Karena itu maka kerjasama dengan berbagai pihak itu sangat penting, dan kami melakukan peran untuk menggalang agar ada partisipasi semua pihak untuk bekerja bersama ini. Tidak hanya dengan teman-teman LSM, bahkan sebagai contoh juga lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat saja itu juga bekerja bersama dengan BRGM untuk mendukung restorasi gambut. Itu menunjukkan bahwa kita perlu anggaran yang besar, tapi kita juga perlu bertanggung jawab di dalam mengelola anggaran itu. Oke. Baik, dari para partisipan, silakan, saya mau persilakan bagi Anda yang masih ingin bertanya, kita masih... Pertanyaan sudah ditulis tapi belum dibaca, apa bisa langsung? Oke. Ada satu pertanyaan. Itu pertanyaan untuk Ibu Mirna. Oke. Terus Oke, ada pertanyaan. Oke, saya bacakan dari Bang Fadil ya, dari JMGR. Untuk Ibu Mirna ya, dalam program PEN ya, mangrove, padat karya mangrove, apakah juga telah dialokasikan pembiayaan untuk perawatan pasca tanam di pantai? Atau hanya dialokasikan untuk kumpul bibit, rawat bibit hingga penanaman saja? Mengingat bahwa pasti akan ada aktivitas terhadap bibit yang tidak lulus hidup di pantai. Dari Bang Fadil JMGR, silakan Bu Mirna. Ya, saya kira di awal tadi saya sudah menjelaskan ya untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Hirman mengenai pemeliharaan. Kita juga tahu bahwa konteks rehabilitasi mangrove ini adalah konteksnya pemulihan ekonomi nasional yang itu dilakukan adalah hanya untuk 1 tahun. Itu jadi karena itu bukan kami tidak menyadari resiko-resiko, itu disadari sekali, karena itu maka di dalam penyelenggaraan itu paling tidak di dalam tahun-tahun ini itu akan dipilih pada lokasi-lokasi yang resikonya tidak terlalu tinggi, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan. Oke. Baik, kita masuk ini sesi terakhir ya, karena kita mendekati waktunya. Saya ingin satu-satu memberikan closing statement-nya, mulai dari Bu Mirna, Bang Murad, nanti juga Mbak Tuti, Bang Hirman, dan Bang Safari ya, terkait dengan diskusi kita kali ini, inovasi konservasi lahan gambut dan hutan mangrove. Nah, saya ingin dari Bang Safari dulu. Bang Safari, ke depan ini tentu jadi pekerjaan yang penting juga bagi Anda di level tapak ya, karena apa yang Anda kerjakan itu menjadi catatan keberhasilan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa yang kemudian menjadi kata kunci nih buat Anda ke depan, kolaborasi kita, partisipasi kita, dan lain sebagainya? Silakan. Terima kasih. Ya. Kalau ke depannya kami berharap dengan rekan Popmas, baik itu dengan pemerintah setempat, pemerintah provinsi, pusat,
masa pandemi ini kita selalu komunikasi, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya komunikasi dan berharap BRG ini bisa berkembang, bisa manfaat untuk masyarakat lebih banyak, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada DLHK Provinsi Riau telah banyak membantu pada masa pandemi ini. Yang bisa ke lapangan itu dari DLHK aja yang nah kalau untuk BRG kan apalagi PPKN udah sekarang udah sampai ke khususnya kami di Dumai. Jadi susah jumpa gitu ya Bang. Jadi berharap nanti komunikasi lah. Oke. Itu sangat penting. Oke. Baik. Terima kasih juga pada pendamping-pendamping yang terdahulu, karena BRG ini dia punya satu keistimewaan bagi kami, karena membuka pola pikir masyarakat. Jadi bukan senang untuk membuka pola pikir masyarakat yang dulunya mungkin terlalu tidak ambil tahu, apalagi masalah kebakaran. Okay. Jadi kalau sekarang ini udah saling membantu loh. Terima kasih banyak. Oke, baik. Demikian cukup Bang Safari, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin sukses lagi. Ke Bang Hirman, silakan Bang Hirman, closing statement dari Anda terkait dengan kerja-kerja kita ke depan. Ini penuh tantangan, apa yang menjadi pesan Anda ke depan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak pemerintah, BRGM, Bupedas, KPH juga. Harapan kami sebagai masyarakat semoga berlangsung ke depannya lagi program ini, karena sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat kami sebagai kelompok tani lah. Itulah harapan kami kepada bapak-bapak yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Tuti, apa yang jadi harapan Anda ke depan supaya khususnya ini dari sisi ekonomi, ini lompatan-lompatan ekonomi luar biasa, apalagi tadi juga direspon ya, mudah-mudahan bisa dipercepat ya pengembangan produk ekonomi yang Anda hasilkan. Apa pesan Anda ke depan? Silakan. Ya, terima kasih. Harapan saya tanaman obat yang saya budidayakan di lahan tanpa bakat ini tetap bermanfaat bagi masyarakat luas. Kepada BRGM terima kasih untuk kedukungan, walaupun kita kata Ibu Erna tadi hanya sampai 2024. Ya. Juga ditunggu juga nih bekerjasama dengan JMGR untuk pemasaran produk kita. Oke, baik. JMGR ditunggu ya. Oke, oleh Mbak Tuti. Oke. Tapi walaupun berakhirnya tanggal tahun 2024 Mbak Tuti, tapi spiritnya nggak boleh hilang, nggak boleh padam ya, walaupun nanti karena ada limitasi ya. Siap. Karena ini badan struktural ya, lembaga non struktural. Oke. Dan saya ingin ke Bang Murad. Terakhir Bang Murad, apa yang jadi pesan-pesan penting Anda untuk kerja-kerja kolaborasi kita ke depan? Silakan. Baik, terima kasih Bung Gali. Permasalahan gambut dan juga abrasi pantai itu sangat kompleks ya, sehingga penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Nah, dalam hal ini maka kolaborasi itu sangat penting. Sangat penting dilakukan kolaborasi sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik di gambut maupun juga berupa abrasi pantai yang perlu pemulihan ekosistem mangrove-nya.
Sehingga saya mengajak kepada semua pihak untuk tetap semangat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan. Dan saya juga berharap semoga BRGM ya, semoga BRGM itu nanti menjadi kementerian atau menjadi lembaga yang bukan ad hoc, karena kami merasakan bahwa BRGM sangat nyata partisipasinya bagi daerah. Itu saja mungkin menggali. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bisa jadi kementerian ya, Bang Murad ya, dengan kewenangan yang kuat gitu ya. Oke, baik. Terakhir, Bu Mirna, silakan closing statement dari Anda. Ya, saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini sekali lagi untuk menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada semua stakeholders yang ada di Riau. Jadi atas nama BRGM saya menyampaikan itu karena kita sudah sama-sama berjuang untuk perlindungan gambut, dan dari tahun ini kita juga akan melakukan hal yang sama untuk di ekosistem mangrove. Kemudian yang kedua, secara khusus juga kepada warga masyarakat yang pada pertemuan ini kita melihat ada suara yang disampaikan baik oleh Pak Hirman, Pak Safari, Bu Tuti, yang bagi kami beliau-beliau dan juga warga masyarakat yang lain itu adalah elemen yang sangat penting untuk kita berbicara tentang keberhasilan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Kemudian yang ketiga, kalau boleh saya juga ingin menyampaikan, dan sekali lagi ini menjadi mengingat bagi kita semua bahwa kita ini sedang membicarakan upaya besar. Memulihkan gambut dan mangrove itu bukan upaya kecil. Itu memerlukan waktu yang lama, memerlukan kesabaran di dalam mendampinginya, dan juga memerlukan kesediaan untuk mendengar dengan baik, kesediaan untuk bekerja bersama yang dilandasi atas kejujuran dan ketulusan. Jadi kalau saya dengar tadi Pak Safari sampaikan gitu ya, itu betul-betul ekspresi yang tidak dibuat-buat. Pak Safari bisa rasakan sendiri, kami datang kepada masyarakat itu dengan hati. Ya, kami datang kepada masyarakat karena tahu bahwa kita semua ini tidak bisa meninggalkan kelompok-kelompok masyarakat seperti Ibu dan Bapak yang ada di sini. Nah, karena itu kami sangat berharap agar kita berada pada gelombang yang sama supaya energi positif kita bisa disatukan, dan insya Allah Riau akan menjadi lebih baik, lebih hijau, dan tentu saja lebih sejahtera. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Mirna, Deputi 3 ya BRGM, dan teman-teman semuanya, para narasumber hadirin. Itu tadi ya perbincangan kita terkait dengan inovasi konservasi lahan gambut dan mangrove yang ada di Indonesia secara umum dan yang secara khusus ada di Provinsi Riau. Terima kasih para narasumber. Bu Mirna sekali lagi terima kasih mewakili BRG, Bang Murad terima kasih mewakili DLHK, Pak Hirman juga terima kasih, Bang Safari, Bu Tuti. Semangat berjuang, buktikan masyarakat-masyarakat yang berada di level tapak itu mampu bekerja secara baik, secara efektif, sehingga itu bisa menjadi semangat yang menular bagi kita bahwa masyarakat saja optimal melakukan. Nah, lebih-lebih lagi dari sisi pemerintahan yang memiliki seluruh instrumen kebijakan pasti bisa lebih optimal lagi, dan tentunya semua pihak LSM juga saya pikir juga punya kontribusi yang nyata dengan kekritisannya, dengan datanya dan pendekatan-pendekatan kritisnya saya pikir juga punya. Saya pikir tadi kalimat yang baik, boleh saya ulang tadi dari Bu Mirna ya, bekerja dengan jujur dan tulus, karena memang sampainya juga akan diterima oleh masyarakat, karena memang pekerjaan ini pekerjaan besar, membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewati tantangan ini dengan baik. Terima kasih atas keterlibatan kita semuanya, para narasumber dan para partisipan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ekspresi yang kurang berkenan, dan hal-hal lainnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke host kita, ada Livia Collins. Silakan Livia. Ya, alhamdulillah kita semua telah sampai di penghujung acara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih
banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah bergabung dari awal sampai dengan akhir webinar. Semoga akan ada banyak ilmu dan juga informasi yang bisa kita dapatkan di webinar ini. Dan mungkin selanjutnya para peserta bisa mengaktifkan kamera, kita akan melakukan foto bersama. Bisa diaktifkan kameranya? Pada Bang Fadil boleh diaktifkan, kita akan foto bersama. Oke. Mbak Fitri, Bang Zainuddin, Bang Yaya, boleh diaktifkan kameranya. Bang Mehmet, Bang Agung, Bang Ayuzar, Dwi Satria, Ira, mungkin boleh diaktifkan. Kita foto bersama sebentar dulu sebelum mengakhiri webinar kita hari ini. Oke, mungkin langsung kita tag saja fotonya. Mungkin boleh bergaya atau seperti ini atau bagaimana. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin admin sudah? Sudah, oke. Dan ya, saya ingin menginformasikan sebelumnya untuk peserta harap mengisi absensi karena nanti akan diberikan sertifikat yang mana bisa nanti dihubungi WA panitia, yaitu Bang Bowo seperti saat registrasi di awal. Dan saya, Livia Collins, mewakili Green Radio Line serta panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah-salah kata serta perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Green Radio Line, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini banyak. Satu kata untuk 1 tahun Green Radio Line bertahan. Green Radio Line terlahir karena dampak wabah pandemi, bertransformasi menjadi media era baru. Tanggung jawab moral mengabarkan informasi tidak akan pernah berhenti apapun keadaannya. Darurat, genting adalah bagian perjalanan luar biasa. Rasa syukur hingga hari ini 10 Agustus 2020 2021 Green